Fit, udah aku jadiin host ya. Oke, Kak. Baik, puji Tuhan, kita boleh sama-sama kembali beribadah di tanggal 18 April pada pagi hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan doa syafaat. Ibu Anastasia, silakan pimpin kita dalam doa syafaat. Kaulah yang baik, Bapa yang luar biasa, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau. Kami bersyukur atas setiap kejadian kami, Tuhan, ajaib bagimu. Dan setiap kehidupan kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Dan Engkau sangat mengasihi kami. Terbukti Engkau telah mati untuk kami, Tuhan. Terbukti Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk kami. Bahkan Engkau bangkit menyediakan kami di tempat kami, Tuhan, di surga. Sungguh Engkau Allah yang baik, Tuhan. Allah yang memelihara kami, Allah yang sungguh mengetahui apa yang kami benar-benar butuhkan, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengangkat doa-doa kami kepadamu, Tuhan. Tuhan, kami mengangkat doa kami untuk gembala kami pusat, Tuhan, Bapak Niko Nyoto Harjo dan beserta keempat wakil gembala, Tuhan. Engkau Allah yang menyertai dan mengurapi mereka. Engkau memilih mereka, Tuhan, di tengah banyak orang, Tuhan. Engkau memilih mereka, Tuhan, sebagai hamba-Mu, Tuhan. Maka perlengkapi mereka, Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Perlengkapi mereka dengan pengurapan yang dahsyat daripada-Mu. Bukan untuk agar nama mereka dimuliakan, kami percaya, Tuhan. Tapi agar nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan, bahwa setiap lutut harus bertelut. Setiap lidah harus mengaku bahwa Engkau-lah satu-satunya juru selamat. Engkau-lah satu-satunya Tuhan dan Allah semesta alam, Yesus namanya. Yang kami sebut dan kami banggakan, Tuhan, dan kami muliakan, Tuhan. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Kami percaya Engkau meletakkan hamba-Mu ini, Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami. Boleh menjadi berkat atas bangsa kami, Tuhan. Boleh menjadi berkat, Tuhan, untuk bangsa kami, Tuhan. Biarlah nama-Mu, panji-panji-Mu boleh ditegakkan, Tuhan, di atas bangsa kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga, Tuhan, untuk Indonesia lah, Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga, Tuhan, untuk hamba-Mu, Tuhan, Bapak Wimbi dan Ibu Rina, Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, memilih mereka juga di tempat ini, Tuhan, di Mampang Perapatan. Tuhan, kami percaya Engkau memilih hamba-Mu ini bukan suatu kebetulan. Bukan suatu kebetulan jikalau hamba-Mu ada di tengah-tengah Mampang Perapatan, Tuhan, di GBI Mampang Perapatan. Kami percaya Engkau telah memilih mereka, Tuhan. Pasti Engkau juga akan memperlengkapi mereka dengan luar biasa dan dahsyat, Tuhan. Bukan agar nama-Mu boleh dimuliakan dan ditinggikan, Tuhan. Agar kami boleh mengenal siapa Engkau, Tuhan, secara pribadi, Tuhan. Bukan hanya melihat, Tuhan. Bukan hanya mendengar dari perkataan orang, Tuhan. Tapi biarlah, Tuhan, setiap kami di tempat ini boleh mengalami Engkau secara pribadi, Tuhan. Melalui hamba-Mu ini, Tuhan. Segala pergumulan yang terjadi dalam hamba-Mu ini sebagai satu contoh akan pemeliharaan-Mu yang sempurna buat setiap kami, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, jikalau Engkau izinkan terjadi sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup kami, bukanlah bukanlah untuk kecelakaan, Tuhan, tapi untuk membangun iman kami, membangun percaya kami kepadamu, Tuhan. Apapun yang terjadi buat hamba-Mu ini, Tuhan, seperti Kau izinkan matanya, Tuhan, terjadi suatu gangguan, Tuhan, di retinanya, Tuhan, sampai kami hamba-Mu boleh mengalami proses di mana boleh terjadi operasi, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahkan segala sesuatu yang Kau izinkan, tidak selamanya Kau izinkan dengan secara instan, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, ada proses yang harus terjadi, Tuhan. Ada proses yang harus dialami hamba-Mu ini, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, Engkau dan setiap firman-Mu ya dan amin, Tuhan. Engkau tidak pernah manusia boleh berkata,
dan melupakan semua janjinya. Tapi Engkau Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan setiap janjimu, setiap firman-Mu yang Kau ucapkan secara detail di dalam firman-Mu. Itu terjadi Tuhan, dan itu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa darah-Mu, dengan satuan hati dari GBI Mampang Perapatan Tuhan, kami ulurkan tangan kami Tuhan, walaupun kecil Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Engkau sanggup walaupun lewat Zoom Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya meletakkan tangan pada orang sakit dan orang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan, berkat-Mu melimpah untuk hamba-Mu ini Tuhan, berkat melimpah untuk hamba-Mu Tuhan, beserta istri dan anaknya, berkat melimpah dalam segala hal Tuhan, boleh terjadi buat hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan, di mana kami berdiri saat ini Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebetulan kami ada di tengah-tengah bangsa kami, bukan suatu kecelakaan jika kami ada di dalam bangsa kami, karena bangsa kami adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya bukan karena bangsa kami, tapi karena anak-anak-Mu ada di dalam bangsa kami Tuhan. Setiap iman-iman kecil di hadapan-Mu Tuhan, setiap iman-iman yang tidak seberapa ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, sebiji sesawi pun Tuhan sanggup memindahkan gunung Tuhan. Kami memberkati Tuhan pemerintah kami yang tertinggi, Bapak Joko Widodo Tuhan, beserta jajarannya Tuhan, DPR, MPR, para kabinet menteri Tuhan, pemerintah yang sampai yang ke bawah Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan, boleh terjadi the revival Tuhan, melalui mereka Tuhan. Biarlah setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bukan berasal dari manusia, tapi biarlah hikmat daripada-Mu menyertai mereka Tuhan. Di masa yang sulit ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada kuasa yang dahsyat Tuhan. Engkau akan menyertai para pemerintah kami. Dan setiap pergolakan yang terjadi, setiap kesepakatan yang jahat Tuhan, yang dirancangkan oleh kuasa-kuasa gelap melalui para teroris Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa darah Yesus kami patahkan setiap kuasa kegelapan, setiap rancangan-rancangan yang jahat kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mendukung pemerintah kami Tuhan, karena pemerintah kami adalah wakil-wakil-Mu Tuhan. Tuhan, kami berkati mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan dari virus corona, lindungi mereka dari kuasa gelap Tuhan, karena kami butuh mereka untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk bangsa kami di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika pandemi ini Kau izinkan atas bangsa kami, sekali lagi bukan rancangan kecelakaan, tapi sekali lagi Tuhan, kuasa-Mu akan dinyatakan Tuhan, setiap pulau-pulau Tuhan, setiap orang Tuhan di dalam bangsa kami, setiap lutut harus mengaku, setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Allah pencipta semesta alam dan berkuasa Tuhan di bumi dan di surga Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan, biarlah virus ini segera berlalu Tuhan. Kami boleh bangkit dari setiap krisis ekonomi Tuhan, mulai dari anak-anak-Mu Tuhan, mulai dari gereja-Mu Tuhan, mulai dari kami Tuhan, GBI Mampang Perapatan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berjalan dengan langkah yang kecil, tapi kami berjalan bukan dengan diri kami sendiri, dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan kedahsyatan kuasa-Mu Tuhan. Setiap langkah kecil yang kami jalankan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, beserta kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan, akan terjadi suatu kuasa yang luar biasa Tuhan. Kami akan bangkit dari resesi ekonomi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada dari kami satu pun yang akan mengalami kekurangan, tapi kami akan berlimpah-limpah. Bukan hanya berlimpah-limpah, kami boleh menjadi berkat di sekeliling kami Tuhan, menjadi berkat
Tuhan kuasa-Mu boleh dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat generasi Yeremia. Inilah waktunya di mana generasi Yeremia-Mu Tuhan harus bangkit. Seperti saat itu Engkau bangkitkan setiap tulang-tulang yang kering. Tuhan, tulang-tulang yang kering itu akan ada tumbuh, mulai bergerak dan mulai tumbuh otot-otot, daging-daging, dan kemudian kulit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dengan otoritas surgawi, kami perintahkan setiap yang kering Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus bangkit, generasi Yeremia bangkit oleh kuasa darah-Mu, dan akan nyatakan kuasa-Mu Tuhan, menyatakan kuasa-Mu, bangkit dimanapun saat ini berada, generasi Yeremia bangkit di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu nyata Tuhan, dan biarlah Tuhan bergerak Tuhan, dari tempat ini Tuhan bangkit, tidak hanya berurusan dengan hal-hal yang sepele, tidak hanya berurusan dengan hal-hal yang tidak penting, tapi bangkit untuk kuasa Tuhan, untuk nama-Mu dimuliakan, dan agar setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan saatnya kami Tuhan berleha-leha, berdiam diri, dan menangisi meratapi setiap kekurangan kami, setiap kelemahan yang terjadi setiap kami Tuhan, itu tidak penting. Tapi yang penting adalah di mana saat ini adalah waktu yang tepat, di saat yang tepat, Kairos-Mu terjadi Tuhan untuk bangsa kami. Mulai dari generasi Yeremia boleh berjalan untuk bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan biar kuasa-Mu, darah-Mu saja yang berkuasa Tuhan. Urapan-Mu Tuhan menyertai Tuhan setiap WL, singer, bahkan hamba-Mu Tuhan yang membaca beritakan firman-Mu Tuhan, beri hikmat kuasa darah-Mu, agar apa yang disampaikan bukan dari mulut hamba-Mu, tapi apa yang disampaikan itu adalah dari kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan nyatakan isi hati-Mu pada pagi hari ini, agar lawatan-Mu boleh terjadi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni segala dosa-dosa kami, dan layakkan kami untuk datang hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, kita lanjutkan ke Yosua, silakan. Salam sejahtera buat kita semua pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari siapkan hati kita, biar Tuhan penuhi hati kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi ini Bapa di surga. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, menyembah-Mu, mengangkat tanganku Tuhan, memuja-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah Yesus. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak. Engkau baik bagi kami ya Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami tinggikan Kau di antara segala bangsa. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami adukan. Haleluya. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, kita akan bersyukur pada pagi hari ini. Sebab Allah kita adalah Allah yang baik, saudaraku. Kita akan memuji Dia. Kita akan bersyukur bagi Dia, sebab Dia adalah Allah yang baik. Haleluya, kita katakan, kau tahu Allah turut bekerja.
Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama bacakan Pentakosta yang ketiga. Tetap dalam kondisi mute, saya akan bacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita akan lanjutkan dengan membaca Mazmur 91. Kita baca sama-sama Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum firman Tuhan dan Voice of Pentecost, kita akan naikkan sebuah pujian. Silakan Yosua.
Baik, kita akan melihat Voice of Pentecost. Silakan, David. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus
untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pak Agam, silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari-hari yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bahkan hari ini ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir ya Tuhan di rumah-rumah di mana kami berada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan, hendak mendengar akan firman-Mu ya Tuhan Yesus, juga rapi hamba yang sampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan apa yang ditabur hari ini boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 56. Mazmur 56. Ya, beberapa hari yang lalu saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus berbicara mengenai berbicara melalui firman Tuhan ini ya. Mazmur 56 saya baca yang ayat terakhirnya saudara. Daud berkata, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sekali lagi saudara, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur 56 ini adalah Mazmur Daud ketika orang Filistin menangkap Daud di daerah yang namanya Gad, saudara. Ya, nah ada satu hal yang menarik di firman Tuhan ini, saudara. Jadi waktu Daud dalam keadaan terjepit, Daud tetap menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Ya, jadi Daud tertangkap orang Filistin, tetapi Daud tetap menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Ya, iman yang luar biasa dari Daud ini. Ya, Daud berkata, yang pertama, Tuhan meluputkan aku dari maut. Ya, jadi Daud ketangkep sih sama orang Filistin, tetapi Daud tetap percaya bahwa Tuhan yang meluput dia dari maut. Ya. Jadi kalau hari-hari ini kita
mengalami permasalahan, tetap kita percaya bahwa Tuhan yang akan melewatkan kita dari segala hal yang buruk itu, saudara. Ya, dari sakit penyakit kah, dari krisis ekonomi kah, dari apapun, saudara. Ya, jadi walaupun kita ada dalam masalah tersebut, tetap kita percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari semuanya itu. Ya. Lalu yang kedua, Daud berkata, Tuhan menjaga kakiku sehingga aku tidak tersandung dosa. Jadi Daud tetap percaya bahwa bukan hanya Daud yang menjaga hidupnya untuk tidak berdosa, tetapi Daud percaya Tuhan yang menjaga kakinya untuk tidak tersandung dosa. Jadi Daud punya satu pengertian bahwa yang Tuhan mau adalah Daud jangan sampai berbuat dosa. Ya, jadi serta dalam Tuhan Yesus ini juga harus ada dalam hidup kita, bahwa kita harus punya hati mengerti bahwa Tuhan mau supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Ya, jadi kita tetap menjaga hidup kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang menolong kita untuk menjaga hidup kita jauh dari dosa. Ya, jadi ada satu kerjasama antara kita dengan Tuhan, ada satu hal yang kita lakukan, tapi Tuhan yang menolong kita melakukan hal tersebut, saudara. Jadi dua hal ini di mana Daud begitu yakin dan begitu percaya. Ya, Daud dalam dua hal ini Daud begitu beriman, begitu yakin, begitu percaya bahwa Tuhan, Engkau melepaskan aku dari maut. Padahal Daud sedang ada di dalam tangannya orang Filistin. Ya, Daud masih ada di dalam permasalahannya, Daud masih ada di dalam kesulitannya, Daud masih ada di dalam kesusahannya. Tetapi Daud berkata, aku percaya Tuhan telah meluputkan aku daripada maut. Ya, jadi Daud belum luput dari maut, tetapi imannya sudah mendahului. Ini internet saya ini ya terganggu. Oh enggak, ya. Jadi Daud masih ada dalam masalah tersebut, Daud masih ada di dalam tangannya orang Filistin, tetapi Daud berkata, Tuhan sudah meluputkan aku. Ya, saudara masih dengar nggak ya suara saya ya? Masih, Saya Pak. kayaknya connection stable nih. Masih ya? Masih ya? Oke. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Jadi Daud masih ada dalam masalah, Daud masih ada dalam tangannya orang Filistin, tetapi satu hal, imannya berkata, Engkau, ya, Daud berkata bahwa Tuhan sudah meluputkan aku, ya. Padahal Daud masih mengalami semua tekanan-tekanan yang ada, Daud masih dalam masalah dalam tangannya orang Filistin, tapi Daud yakin bahwa Tuhan sudah meluputkan aku, ya. Jadi kalau hari-hari ini kita mungkin mengalami masalah-masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, atau masalah yang lain-lainnya lagi, saudara, maka kita harus juga belajar untuk beriman bahwa Tuhan sudah meluputkan aku dari semuanya. Ya, mungkin orang berkata, mana masih sakit, mana masih belum ada berkat-berkat yang terlihat, tetapi sebentar, saya mati nih ya. Bagus, Pak. Putus ya? Enggak. Jelas, Pak. Bentar. Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Tadi sempat putus sih koneksinya. Ya, jadi sekali lagi ya, saya singkat aja deh kalau gitu. Ya enggak ini ya putus-putus ya. Jadi satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah hari-hari ini ya, untuk kita terus percaya bahwa Tuhan akan meluputkan kita, bahkan sudah meluputkan kita dari segala maut, ya. Kita percaya bahwa Tuhan sudah meluputkan kita dari sakit penyakit, dari krisis ekonomi, ya, sehingga kita tidak tersandung. Ya, putus-putus ya, unstable nih. Sebentar. Videonya dimatiin aja nggak apa-apa, Pak. Halo? Videonya Ya. dimatiin, jadi kok saya kok unstable ya? Videonya dimatiin aja, biar suaranya. Putus-putus ya? Ya. Gimana?
Videonya dimatiin aja supaya nggak terlalu berat. Ya. Jadi hanya Oke, suara. jadi apa? Dia ngomong apa? Dia ngomong apa, Dian? Videonya dimatikan. Kameranya Videonya dimatikan. dimatikan ya. Kameranya dimatikan. Jadi hanya suaranya aja biar nggak terlalu berat. Oh. Video aku dimatikan ya? Iya, kamera. Ya. Jadi suara saja. Gitu ya? Ya, sip. Gitu ya. Oke. Jadi ya. Oke, saya sekali lagi saya tekankan poinnya aja saudara ya, bahwa dari Mazmur 66 ini poinnya adalah Daud tetap percaya bahwa Tuhan sudah meluputkan dia daripada maut, walaupun dia masih sebenarnya ada di dalam maut tersebut, ada di dalam tangan orang Filistin ya. Jadi Daud percaya bahwa Tuhan sudah meluputkannya. Jadi hari ini kita juga percaya bahwa Tuhan sudah melepaskan kita dari masalah yang ada, ya, dari sakit penyakit kah, dari ekonomi, atau dari masalah pekerjaan, saudara ya. Dan satu hal lagi yang Daud yakini adalah bahkan Tuhan menjaga kakinya sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, intinya adalah bahwa hari-hari ini mari kita terus percaya bahwa Tuhan sudah meluputkan kita dari segala hal yang ada, dan Tuhan menjaga kaki kita supaya kita tidak berdosa. Ya, jadi oleh dua hal itu, saudara, maka kita akan terus percaya kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Ya. Amin, saudara. Ya, mari kita dalam doa, saudara. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biar apa yang Daud imani Tuhan menjadi iman kami semua pada saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, walaupun jaringan tersendat-sendat Tuhan, tapi kami percaya firman yang ditabur ya Tuhan boleh berbuah-buah dalam kehidupan setiap kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus juga. Tuhan, Kau yang memberkati ya Tuhan, perjamuan kudus kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur ya yang sudah saudara siapkan, yang mungkin saudara menggunakan teh atau apapun, saudara, kita persiapkan hati kita, saudara. Ya. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, mari kita koreksi hati kita saat ini. Kalau kita ada merasa salah, saudara, kita tahu bahwa kita ada kesalahan, mari kita minta ampun sama Tuhan saat ini. Ya. Mari kita sama-sama minta ampun sama Tuhan Yesus, biar Tuhan ngampuni setiap kita sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Masing-masing boleh minta ampun sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, ampuni Tuhan setiap dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Pelanggaran kami ya Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang mengampuni, menguduskan ya Tuhan Yesus. Biar setiap kali kami hendak makan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan, Engkau ya Tuhan yang mengingatkan kami segala kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang mau mati di kayu salib, Engkau menebus dosa-dosa kami ya Tuhan, darah-Mu ya Tuhan tercurah buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, Kau memberkati ya Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sebelum kita makan dan roti dan tubuh darah Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan yang mendasari dari perjamuan kudus kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita angkat roti, tangan kita saudara,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan dengan kanan kita, saudara. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita ucap syukur pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penebusan dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik buat setiap kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau mati ya Tuhan di kayu salib menebus dosa kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Meluputkan kami dari maut ya Tuhan. Dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih, kami terima keselamatan itu Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saya silakan Pak Dedian. Ya, baik, kita akan membaca beberapa pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini, Pak Gemimbi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, lalu untuk Yesua dan istri, lalu untuk Ibu Anas sebagai pendoa syafaat, lalu untuk David sebagai host, lalu guru-guru sekolah minggu dan guru Junior Church, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun di bulan April. Ada Natania, ada Ibu Yusmita, ada Ibu Maria, ada Pak Tommy, ada Ibu Aling, ada Feren, ada Ika, ada Ratna, ada Fendi, ada Pascal, ada Pak Daru, tanggal 23 April, lalu ada Dira, dan ada Neva. Lalu selamat ulang tahun pernikahan untuk Pak Rudi, Alex, dan Ibu Anas, lalu Bapak Nungki, Christian, dan Ika. Bagi yang namanya belum tercantum, maka dapat menghubungi Bu Gembrina. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Doa puasa bersama dari tanggal 13 April 2021 sampai dengan 12 Mei 2021. Tujuan doa puasa yang pertama adalah keamanan NKRI dan Indonesiaku. Lalu kedua, penyelesaian pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga, ancaman resesi ekonomi global. Lalu yang keempat, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta yang ketiga. Lalu yang kelima, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Doa fajar hari Sabtu 1 Mei 2021 pukul 5 sampai dengan pukul 6. Mazmur 5 ayat 4, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa dalam United Prayer Tower setiap hari Sabtu pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan untuk dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam,
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening yang terdapat di layar. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA pada pemerintah. Community of Love Jeremiah Generation setiap hari Jumat minggu kedua pukul 8 malam sampai dengan selesai via Zoom meeting. Link akan di-share di WA group. Ayo bersaksi, jadikan kisah hidupmu bersama Kristus membawa pengharapan dan kekuatan bagi setiap orang yang berputus asa dan membawa sukacita, sorak-sorai kemenangan serta pujian kemampuan bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Dan hidup bersaksi dapat menghubungi saya atau dengan Bapak Dania. Firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan 8a, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketitipan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Apakah Anda punya serta persoalan dan rindu untuk didoakan? Terdapat list permohonan doa berupa Google Form, link akan di-share melalui WA Group. Pesan dari Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Sunjoni Konotorarjo, lakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Lalu keempat, memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak. Kemudian yang keenam, mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Ya, kami ingatkan untuk orang tua yang memiliki anak di usia sekolah minggu maupun di Junior Church, setiap hari Minggu jam 8 sampai dengan jam 9 untuk sekolah minggu, lalu pukul 9 sampai dengan pukul 10 Junior Church. Lalu juga ingatkan untuk rekan-rekan yang belum beribadah, untuk belum bergabung dengan ibadah online kita, setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia Barat. Ya, silakan Joshua. Haleluya Bapak, ucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu ya Allah. Kalau pada pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama, meninggikan nama-Mu, memuji Engkau Tuhan. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, terpegang firman-Mu ya Allah. Terima kasih untuk pagi minggu Tuhan kami menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Untuk seperti Daud kami boleh belajar Tuhan, memiliki iman Tuhan bahwa Engkau sudah menolong setiap kami, bahkan Engkau menjaga setiap kaki kami sehingga kami tidak tersandung Tuhan Yesus. Tetapi pagem Tuhan lebih lagi Tuhan, taruh si hati-Mu, taruh firman-Mu, taruh kerinduan-Mu Tuhan untuk kami boleh lakukan hari-hari ini Tuhan. Kami boleh berkenan di hadapan-Mu hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas Tuhan, kami rindu dan kami siap memberkati pada Engkau melalui hamba-Mu. Silakan Bapak. Mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat ini, kiranya damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus telah menjemput kita dari sawan awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Amin.